Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Saya mengawali tawaran permenungan dari bacaan Injil Markus yang berkisah bagaimana Yesus dan para murid setelah bekerja seharian dari siang. Ia bekerja, mengajar, memberi makan 5.000 orang, lalu menyuruh para muridnya untuk mendahuluinya menyeberang dengan perahu. Sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dari sini kita bisa merenungkan apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada para murid. Setelah bekerja, malamnya digunakan untuk apa? Tentu untuk istirahat, betul. Tapi Yesus mengajarkan, meneladankan. Setelah kita bekerja, tak lupa pergunakan waktu untuk hal rohani, untuk berdoa. Bahasa para biarawan-biarawati, klerus, imam, umat beriman juga, yaitu waktu teduh, menyediakan waktu secara rohani setelah seharian suntuk bekerja. Apakah Anda sudah melakukan itu? Ini tawaran permenungan. Yesus melakukan itu, bukan hanya ngomong mengajarkan, tapi dia meneladankan, dia melakukannya untuk diikuti mestinya. Kalau belum, mulailah kita belajar, karena hidup adalah belajar terus-menerus, tidak langsung jadi. Setelah seharian suntuk bekerja dengan keras, dengan serius, malamnya kita gunakan untuk apa? Jangan sampai justru malam untuk senang-senang dan melakukan keberdosaan, ketidakjujuran. Itu. Yesus mengajarkan untuk berdoa, menggunakan waktu secara rohani. Apa yang dilakukan para murid? Mari kita simak dalam bacaan Injil. Mereka tidak ada waktu atau belum sempat berdoa karena apa? Masih berjuang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah. Apa itu badai, angin sakal? Mereka ada dalam satu perahu, dalam kebersamaan. Dan malamnya mereka sedang mengatasi bersama-sama badai itu, masalah yang sedang mereka alami itu. Ini juga bisa menjadi permenungan kita sebagai murid-murid zaman ini yang ada dalam satu perahu, entah itu perahu itu disebut komunitas, perahu itu disebut sebagai keluarga. Bukankah dalam keluarga, dalam komunitas kita tidak hanya sendirian? Ada sahabat-sahabat, saudari-saudara kita. Dalam keluarga ada pasangan suami istri, ada anak kita. Ada dalam kebersamaan itu. Ketika mengalami persoalan masalah, tidak ada salahnya kalau kita mengkomunikasikan satu sama lain dan bekerja sama mengatasi bareng-bareng masalah itu. Bukan justru sebaliknya, waktu sendiri-sendiri, menggunakan HP sepuas mungkin, mengumbar kesenangan diri sendiri, bahkan menciptakan masalah atau menikmati masalah, menikmati ancaman sebenarnya. Dengan tidak jujur kepada pasangan, tidak jujur pada anak, tidak jujur pada anggota komunitas, bukan untuk waktu bersama-sama, tetapi justru kita pergunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendukung. Ini permenungan yang kedua, bagaimana mereka bekerja sama mengatasi masalah malam hari itu. Lalu permenungan yang ketiga adalah bagaimana Yesus tahu masalah itu. Lalu Yesus mendatangi para murid itu dengan mengatakan jangan takut. Injil tidak mengatakan para murid mengatakan takut, tidak. Karena secara manusiawi biasanya orang takut itu tidak mau dikatakan terus terang. Panik, cemas, ketakutan,
perasaan yang tidak enak itu biasanya ditutup-tutupi atau dipoles dengan ini itu karena malu dan sebagainya. Tapi Yesus tahu betul yang sejatinya yang dialami, maka Yesus mengatakan jangan takut kepada mereka, kepada para murid. Kalau mau dikaitkan dengan bacaan pertama surat pertama Rasul Yohanes, orang takut itu mengandung hukuman. Karena apa? Orang yang takut tidak hidup dalam Allah dan Allah tidak hidup dalam dirinya. Justru karena takut mungkin ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang sadar disembunyikan dan tidak terus terang untuk dikatakan. Hidup dalam kepalsuan, dalam kebohongan, dengan teman satu komunitas, dengan satu perahu, dengan satu anggota keluarganya sendiri. Karena merasa ini tidak betul, ini salah, tahu sebenarnya tapi dilakukan, maka ditutup-tutupi dan itu logis. Punya alasan-alasan, kita orang dewasa, kita orang sudah dunia, punya alasan-alasan yang logis. Ditutup-tutupi sebenarnya tapi tidak mengutarakan dengan jujur, maka dibungkus. Dan ada perasaan takut sebenarnya kalau terbuka, kalau ketahuan. Nanti perahunya bisa hancur dan bisa karam. Rumah tangga bisa berantakan, hidup komunitas juga bisa rusak dan sebagainya. Maka malam hari tolong kita melihat para murid mengatasi masalah, maka kita jangan justru menambah dan sedang menikmati masalah itu. Firman Tuhan itu kadangkala kalau kita sedang hidup lurus berjuang itu meneguhkan, menghibur. Tapi ketika kita sedang ada dalam situasi yang tidak benar itu pedes rasanya, tidak enak didengar, cenderung itu salah dan padahal diri kita yang sedang tidak baik. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya hari ini, berkah dalam.